Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin. Saya berasal dari Tegal Kubukelor. Terkait tadi sudah pemaparan dari Buya. Ada hal yang menggelitik bagi saya pribadi yang tadi sudah dibahas terkait dengan masalah maghdubi dan dolin Yahudi dan Nasoro. Kalau kita mengingat masalah sejarah masa lalu, bahwasanya Islam mengalami kejayaan baik di Timur Tengah maupun di Eropa. Bahkan saya ingat dari kecil itu seperti Palestina itu sampai detik ini masih dijajah oleh Yahudi, sehingga bisa mengundang mungkin hati kita terketuk bagaimana kiranya supaya saudara-saudara kita di Timur Tengah itu bisa merdeka, bebas dari penjajahan. Yang ingin saya tanyakan terkait masalah itu, Buya, mengapa setelah Perang Dunia Kedua bahwasanya khususnya umat Islam itu mengalami kemunduran, bahkan yang katakanlah kalau kita menurut saya orang awam bahwa di Al-Quran sudah jelas orang Yahudi itu adalah bangsa terhina, tapi sekarang terbaik ya, berbanding terbalik menjadi orang yang katakanlah orang pilihan, bahkan bisa menguasai dunia. Nah, itu mengapa sehingga umat Islam itu mengalami kemunduran sehingga orang Yahudi dan Nasrani itu bisa maju bahkan menguasai iptek sekarang ini, walaupun mungkin sekarang sudah bangkit dengan adanya mungkin Iran, tapi itu pun ya mungkin takut juga seperti negara adidaya itu sehingga tersaingi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mencoba meluruskan pertanyaan tadi, bahwa sesungguhnya terpuruknya umat Islam itu bukan setelah Perang Dunia Kedua, tetapi sejak abad ke-12 tahun 1200 itu umat Islam sudah terpuruk karena digempur oleh Holako, Genghis Khan. Baghdad sebagai imperium terbesar di dunia, penguasa tunggal dunia yang kekuasaannya dari mulai Maroko, Mauritania, Aljazair, Libya, Tunisia, Mesir, sampai Syria, Lebanon, Turki, Afghanistan, Pakistan, ya kan, sampai ke Jazirah Arabia, Irak, Syria, semua Yaman, luar biasa menguasai dunia. Dan fikih dibangun ketika itu dengan segala kesombongannya. Sama seperti sekarang negara adik kuasa kan sombong ya. Donald Trump sombong nggak? Sama. Nah di sini orang kaya sombong nggak? Orang kaya di sini sombong nggak? Kiai sombong nggak? Pokoknya siapapun punya kelebihan selalu itu secara tidak sadar mendorong dia bersikap sombong. Harus kita maklumi. Sehingga sampai di mana kesombongannya,
kalau ada orang non Muslim, Yahudi atau Nasrani bilang assalamualaikum, tidak boleh dijawab. Waduh, sombongnya. Kalau jawab boleh, tapi jawabnya waalaikumsalam. Sam itu al-maut, walaikal maut. Semoga Anda selamat. Jawabnya mampus lo, itu jawab. Sombong nggak? Orang non Muslim jangan disapa, nggak boleh bilang assalamualaikum. Bayangkan, sombong nggak tuh? Sombong. Apakah Allah mengajarkan begitu? Itu fuqaha. Iya, harus pahami, beda, bukan agama. Nah, setelah digempur Baghdad dari Daulah Abbasiyah oleh Holako itu abad ke-12 1200, sampai perpustakaan yang begitu paling mewah sealam dunia dibuang ke sungai Dajlah, sampai konon kabarnya 3 bulan itu biru warna sungai itu. Ya, sejak itu umat Islam nyungsep sampai sekarang dan belum pernah bangkit lagi. 100 tahun yang lalu ada muncul kitab dikarang oleh Mustafa Al-Ghalayin, diplomat Syria yang di PBB, mengarang kitab Limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang Islam mundur, non Muslim semakin maju. Buku itu pernah menghentak umat Islam, dibicarakan di mana-mana, sampai kitab itu masuk ke pesantren, membakar semangat. Tapi akhirnya sampai sekarang hilang lagi, sepi lagi. Umat Islam sudah tidak lagi membicarakan kenapa kita tertinggal, kenapa kita miskin, sudah tidak ada. Kecuali hari ini yang bertanya nih. Ya, kenapa itu muncul lagi? Ini aneh nih. Sebab sekarang umat Islam sedang merasa paling hebat sendiri. Umat Islam sekarang meyakininya umat yang paling jaya sealam dunia. Umat yang paling baik, yang paling pinter, yang paling soleh semuanya. Saya tanya, saya lagi merasa umat Islam paling bodoh, paling miskin, paling ruwet, paling semerawut, saling bunuh-membunuh, paling kotor, penyakit melulu. Kok Anda bisa meyakini paling hebat? Dari mana dasarnya? Kan firman Tuhan. Nah, dari itu keluar, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Mana buktinya? Kan firman Tuhan. Melongat. Oh, berarti umat Islam ini nggak mikir sebenarnya, sudah tidak mampu berpikir berdasarkan dalil. Apa bilangnya? Masa Tuhan bohong? Saya juga sama yakin Allah benar. Tapi kamu melarat ngaku sugih, beli bener gini. Kamu bodoh ngerasa pintar, ini nggak bener ini. Jadi artinya ternyata sebabnya kita mundur, kenapa orang lain maju? Karena di sana orang bereksperimen, meneliti, ya mikroskop sampai matanya modot semuanya, ya siang malam bekerja, ya kan? Orang Islamnya sudah berhenti berpikir karena dicengkeram oleh dalil-dalil itu. Terusakan nak. Nah, itulah jadi persoalannya. Kemudian yang kedua, jelas ya jawab ya. Yang kedua bahwa bangsa Yahudi tadi dikatakan bangsa yang paling apa? Paling tadi bilang apa? Paling bejat, paling jelek. Iya. Di dalam Al-Qur'an
orang Arab itu disebutkannya al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa. Orang Arab itu adalah sangat kufur dan sangat munafik. Tapi orang Yahudi dengan wa faddalnakum 'alal alamin, kami jadikan kamu bangsa yang paling hebat. Sampai sekarang semua temuan-temuan ilmiah adalah kebanyakan orang-orang Yahudi. Ditambah lagi di Al-Quran sendiri, Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tapi dari halaman ke halaman yang diceritakan Yahudi melulu. Nabi Musa mendominasi Al-Quran. Kenapa? Dan di situ Al-Quran menceritakan bahwa Nabi Musa 40 tahun tinggal di Palestina. Berarti kitab sucimu membenarkan bahwa itu negeri orang Yahudi. Dan kitab sucimu mengatakan Yahudi orang hebat. Maka tidak mungkin orang Yahudi ingin merubah Al-Quran. Ini sudah bagus untuk mereka. Iya dong. Jadi maksud saya bahwa bagaimana supaya umat Islam berpikir kembali, saya kira tidak bisa dengan cara seperti ini. Melalui diskusi-diskusi tidak akan membuahkan yang baik. Jadi menurut saya perubahan ke depan sih sebaiknya kita membuat public opini dulu. Jangan muncul dari orang per orang. Karena ini bentengnya terlalu tebal. Betonan baja, cor-coran baja, tebalnya 300 meter. Mau ditembus pakai apa nih? Ya, begitu ada orang yang berpikir masalah demokrasi, masalah keadilan sosial, kesetaraan gender, belum acan sudah dikatakan halal darahnya dengan tuduhan sesat, apalagi liberal, macam-macam lah. Maka saya belajar dari pengalaman teman-teman, saya harus berhati-hati ya, karena saya ingin melakukan perubahan, tetapi biarkan saya dengan cara pribadi saya, yaitu yuk teman-teman bantu saya, kita bangun public opini, pendapat umum dulu, kira-kira cukup jumlahnya umat Islam merasakan bersama Islam dalam keadaan terpuruk dan kita ingin bangkit lagi. Itu yang penting. Makasih.